Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan kembali belajar mengenai dinamika. Dinamika adalah bagian mekanika yang meliputi telaah tentang gerak dan gaya-gaya yang menjadi penyebab gerak. Pada topik dinamika di sini kita akan belajar mengenai hukum Newton kedua, yang bunyinya jika suatu gaya luar total bekerja pada sebuah benda, maka benda akan mengalami percepatan. Arah percepatan tersebut sama dengan arah gaya total. Vektor gaya total sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan benda. Jadi ini adalah hukum Newton kedua, persamaannya adalah sigma F. Jadi ini adalah vektor dari gaya total. Itu akan sama dengan M dikali A. F sama dengan M kali A, di mana F ini adalah sigma F. Vektor gaya total. M-nya adalah massa benda, dan A-nya adalah percepatan dari benda. Kita lihat contoh 1 ya. Sebuah benda dengan massa 10 kg diletakkan di atas bidang datar. Balok mula-mula diam, gaya gesek antara balok dengan bidang datar adalah tetap dan sama dengan 5 Newton. Jika gaya gesek di sini F, F kecil, itu sama dengan 5 Newton. Pertanyaannya adalah berapakah besar gaya mendatar T yang tetap besarnya yang harus diberikan pada balok agar dalam waktu 2 detik itu mempunyai kecepatan 4 meter per second. Nah, hukum Newton kedua rumusnya tadi adalah F sama dengan M dikali A. F-nya nanti sigma F, ya. Semua gaya yang sejajar dengan arah gerak benda. Kita bisa hitung, ya. Ada T, ada F. M-nya massa benda. Data yang belum ada di sini adalah percepatannya. Nah, kita hitung dulu percepatannya. Untuk menghitung percepatan, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Benda mula-mula diam, V0-nya 0. Kemudian dalam 2 detik, T-nya 2, benda mempunyai kecepatan 4 meter per second, V-nya 4. Kita bisa mencari A-nya berapa. V-nya 4, V0-nya 0, T-nya 2. Kalau kita selesaikan, kita akan mendapatkan A-nya atau percepatannya itu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian kita hitung sigma F-nya, semua gaya yang sejajar dengan arah gerak benda. Ada T ke kanan, kemudian dikurangi F ke kiri. Sigma F sama dengan T min F. Sigma F-nya sama dengan M dikali A. Jadi M dikali A sama dengan T min F. Nah, kita mau mencari T sekarang. T-nya akan sama dengan F ditambah M dikali A. F ini bisa pindah ruas. T sama dengan F ditambah M dikali A. F-nya tadi 5, M-nya 10, A-nya 2. Berarti 20 ditambah 5. Kita akan mendapatkan T-nya sama dengan 25 Newton. Jadi besarnya gaya mendatar T yang harus diberikan pada balok ini sebesar 25 Newton. Sekarang kita lihat contoh kedua. Berapakah percepatan sebuah balok di atas bidang miring yang licin? Ini balok kita diletakkan di atas bidang miring yang licin tanpa gesekan berarti dengan kemiringan alfa terhadap bidang datar. Nah, untuk menyelesaikannya sama kita menggunakan hukum Newton kedua bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya adalah sigma F yang sejajar dengan sumbu X di sini. Jadi sumbu X-nya adalah sejajar dengan bidang miringnya, sumbu Y-nya yang tegak lurus dengan bidang miring. Kita hanya melihat gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu X. Karena bidang miring ini licin, berarti hanya ada komponen gaya dari berat benda. Nah, berat benda di sini kan M dikali G. Dia punya 2 komponen. Komponen pertama yang sejajar dengan sumbu X adalah Mg sin alpha,
dan komponen yang sejajar dengan sumbu Y adalah mg sin alfa. Yang kita perhatikan adalah komponen yang sejajar dengan sumbu X, sumbu gerak benda. Ya. Nah, nanti sigma F-nya akan sama dengan M dikali A. Dan F juga sama dengan mg sin alfa. Ya. Karena apa? Karena pada arah sumbu X di sini ya, hanya ada satu gaya yang bekerja, yaitu mg sin alfa. Nah, sekarang kita selesaikan. MAX sama dengan mg sin alfa. M-nya bisa kita buang. Ya, sehingga kita akan mendapatkan AX-nya sama dengan G sin alfa. Jadi percepatan dari balok ini, ya, balok yang berada di atas bidang miring yang licin dengan kemiringan alfa di sini akan sama dengan G sin alfa. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Sebuah balok dengan massa M1 yang ada di atas bidang datar ini ya, bergerak di atas bidang datar yang licin. Pastinya dia akan bergerak ke kanan karena tertarik oleh balok 2 ya. Balok tersebut dihubungkan oleh seutas tali ringan yang lentur dan melalui katrol kecil yang licin dengan balok kedua yang bermassa M2 yang menggantung. Pertanyaannya adalah berapakah percepatan sistem dan berapakah tegangan pada tali yang menghubungkan kedua balok tersebut. Nah, pertama kita hitung dulu percepatan dari sistemnya. Ya, kita lihat ya sistem kita. Sistem kita akan menarik balok 1 ke kanan, balok 2 ke bawah. Ya, balok 2 ini akan ke bawah, menarik balok 1 ke kanan. Jadi persamaannya akan sama dengan ini. Berat dari balok 2 arahnya ke bawah, ya, arah gerak bendanya ke kanan dan ke bawah. Ya, saya menggunakan ke kanan dan ke bawah itu adalah positif sekarang. Berat dari benda 2 M2 dikali G, ya, massa benda 2 dikalikan G, arahnya ke bawah positif, dikurangi T arahnya ke atas, ditambah T arahnya ke kanan. Ya. Bidang datarnya licin berarti tidak ada gesekan. Berarti ini adalah sigma F-nya. M2 dikali G dikurangi T ditambah T. Sama dengan M total, ya, M1 ditambah M2 dikalikan A. Dari persamaan ini kita bisa mendapatkan bahwa A-nya akan sama dengan M2 dibagi M1 ditambah M2 dikalikan G. Ini adalah percepatan sistemnya. Kemudian kalau kita mau mencari berapakah tegangan pada tali, kita bisa melihat pada balok 1 atau balok 2, kita boleh memilih. Ya. Di solusi ini saya mengambil contoh, ya, saya melakukan perhitungan di balok 1. Nah, kalau kita melihat pada balok 1, ya, kembali kita menggunakan hukum Newton kedua, bahwa F sama dengan M dikali A, F-nya hanya tegangan tali di sini. Ya. T, ya. Ini F-nya sama dengan M dikali A. Ya. M-nya hanya M balok 1. M1 dikali A. Ya, A-nya sebelumnya kita dapatkan ini kan. Ya. Tinggal A yang kita dapatkan ini kita kalikan dengan M1. Sehingga nanti kita dapatkan tegangan talinya sama dengan M1 dikalikan M2 dibagi M1 ditambah M2 dikalikan G. Nah, kita dapatkan jawabannya untuk percepatan sistem dan tegangan tali pada kedua baloknya, tegangan tali yang menghubungkan kedua balok. Kita juga bisa menghitung tegangan tali itu dari sistem balok yang kedua, ya, tapi persamaannya nanti akan sedikit lebih sulit. Nanti kita lihat pada contoh-contoh berikutnya ya, bagaimana kalau kita mau menghitung dari satu sistem, subsistem dan subsistem yang lain. Kita lanjutkan dengan contoh keempat. Benda A dengan berat 400 Newton diletakkan di bidang datar dan dihubungkan dengan benda B yang beratnya 200 Newton. Koefisien gesek kinetik antara balok A dengan bidang datar di sini adalah 0,2. Hitunglah besarnya gaya tarik F
supaya benda A bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Gesekan tali pada katrol diabaikan. Nah, kita buat persamaannya ya, sigma F sama dengan M dikali A. Kita buat dulu sigma F-nya. Balok A ini bergerak ke kiri, jadi arah geraknya ke kiri ya. Saya membuat ke kiri itu adalah positif. Dia akan menarik benda B ke atas, jadi ke kiri positif, ke atas positif ya. Nah, saya coba membuat persamaannya begini. F ke kiri ya, positif, dikurangi dengan gaya gesek dari balok A dengan bidang datar, mu K dikalikan N, dikurangi tegangan tali, dikurangi T, ditambah tegangan tali, yang ini ke kanan, negatif, yang ini ke atas, positif, dikurangi dengan berat benda, dikurangi WB, sama dengan M dikali A. Ini adalah sigma F-nya, ya, sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Ya, F dikurangi mu K-nya adalah 0,2 dikalikan dengan gaya normal dari balok A yang diletakkan di atas bidang datar. Dia punya berat 400, dia punya gaya normal 400. 0,2 dikali 400. Dikurangi T, ditambah T, dikurangi berat dari benda B 200, sama dengan M dari sistem. Benda A ini punya berat 400, berarti masanya 400 dibagi 10 percepatan gravitasi sama dengan 40. Benda B punya berat 200 Newton, berarti masanya 20 Newton. 40 ditambah 20 ya, total masanya adalah 60 kg. Dikalikan percepatan dari sistem 2. Dari sini kita mendapatkan nanti F-nya sama dengan 400 Newton. Jadi F di sini ya, besarnya sama dengan 400, maka benda A akan bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, menarik benda B ke atas. Sekarang kita lihat contoh ke-5. Sebuah balok dengan massa 0,2 kg berada di atas balok dengan massa 0,8 kg. Jadi balok yang 0,2 kg di sini diletakkan di atas balok yang massanya 0,8 kg. Diletakkan di atas bidang datar. Nah, kombinasi ini ditarik sepanjang permukaan datar dengan kecepatan tetap oleh balok yang menggantung yang masanya 0,2 kg. Ya, dengan kecepatan tetap, artinya percepatannya sama dengan 0. Ya, gesekan tali pada katrol diabaikan. Nah, kemudian balok yang punya massa 0,2 kg tadi yang diletakkan di atas balok 0,8 kg itu diambil dan diambil dari atas balok yang 0,8 kg ini dan disambungkan dengan balok yang menggantung. Jadi yang tadinya ada di atas di sini ya, diambil, kemudian diikat dengan tali, digantung di balok yang tadinya di sebelah kanan di sini. Jadi sekarang yang balok yang menggantung di sini ada 2. Kalau tadi pada saat balok yang 0,2 kg di sini ya, ada di atas balok 0,8 kg, kecepatannya tetap, percepatannya sama dengan 0. Setelah dipindah ke sini, tentunya akan menimbulkan percepatan. Nah, tentukan percepatan sistem kombinasi baru. Ini pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B, tentukan tegangan pada tali yang dihubungkan dengan balok 0,8 pada sistem kombinasi yang baru. Jadi tegangan tali yang dihubungkan dengan balok 0,8, tegangan tali yang di sini. Ya. Nah, kita coba selesaikan dulu yang A, ya, tentukan percepatan sistem. Nah, kita hitung dulu ya. Pada saat kondisi awal di sini, saat balok 0,2 kg itu masih diletakkan di atas balok 0,8 kg, percepatannya sama dengan 0.
ya, karena kecepatannya kan tetap. Kita harus mencari dulu berapa gaya gesek yang terjadi di sini, atau bahkan berapa koefisien gesek antara balok 0,8 dengan bidang datar, karena kita belum tahu di soal. Nah, untuk mencari berapa koefisien gesek kinetiknya, ya, kita bisa menggunakan sigma F sama dengan M dikali A dari sistem kita di sini. Ya. Begini, ya. Balok yang punya massa 0,2 kg ini, ya, beratnya itu sama dengan 0,2 dikali 10. Ya, percepatan gravitasinya 10. Dikurangi T, ditambah T, dikurangi dengan gaya gesek di sini. Gaya geseknya berapa? Mu K dikalikan N. N-nya berapa? N-nya sama dengan berat dari benda ini. Beratnya berapa? Masanya 0,8 ditambah 0,2, total masanya 1 kg. Berarti beratnya sama dengan 1 dikali 10, ya. Beratnya 10 Newton. Mu K dikalikan 1 dikali 10 sama dengan massa total 0,8 ditambah 0,2 ditambah 0,2 dikalikan dengan percepatannya 0. Dari sini, ya, kita bisa dapatkan nanti 0,2 dikali 10, ya, itu sama dengan mu K dikali 10. Ya, ini kan T-nya hilang, ya. Ini kali 0, berarti mu K kali 10-nya pindah ruas, ya. Mu K dikali 10 sama dengan 0,2 dikali 10. Mu K-nya kita dapatkan sama dengan 0,2. Jadi sekarang setelah balok yang 0,2 kg ini kita pindahkan, ya, dan menggantung di ujung sebelah lainnya, kita sekarang tahu bahwa koefisien gesek kinetiknya antara balok kita dengan bidang datar itu sama dengan 0,2. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa percepatan dari sistem baru kita. Ya, sama, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya itu sama dengan berat dari balok yang paling bawah di sini, ya, 0,2 dikali 10. Sebetulnya nanti dikurangi T ditambah T, ya, ditambah dengan berat dari balok yang kedua di sini 0,2 dikali 10, ya, dikurangi T ditambah T, kemudian dikurangi dengan gaya geseknya. Gaya geseknya berapa? Mu K dikalikan gaya normal. Mu K-nya 0,2. Gaya normalnya sama dengan 0,8 dikali 10. Ini gaya geseknya. Sama dengan total massa dari sistem, ya, 0,8 tambah 0,2 tambah 0,2 dikalikan A, percepatannya yang mau kita cari. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ya. Nah, sekarang yang B, tentukan tegangan pada tali yang dihubungkan dengan balok 0,8 kg di sini. Nah, saya coba mengambil sistem atau subsistem pada balok yang 0,8 kg. Ya, di sini kalau saya membuatkan persamaannya itu sama dengan T dikurangi gaya gesek dikurangi 0,2 dikali 0,8 dikali 10, ya, itu sama dengan M dikali A, ya, karena kita hanya mengambil pada balok yang 0,8 saja, M-nya adalah 0,8 dikalikan A-nya tadi, ya, kita dapatkan 2. Kalau diselesaikan nanti kita dapatkan T-nya sama dengan 3,2 Newton. Jadi tegangan pada tali ini, ya, besarnya adalah 3,2 Newton. Nah, kita lanjutkan dengan contoh ke-6. Sekarang kita punya benda A dan benda B, ya, yang diletakkan pada bidang-bidang miring seperti ini. Benda A yang punya massa 20 kg dihubungkan dengan benda B. Benda B ini kita belum tahu massanya berapa. Koefisien gesek kinetik itu 0,2, ya, baik benda A dengan bidang miringnya maupun benda B dengan bidang miringnya.
tangen theta sama dengan 3/4. Ya. Tangen alfa sama dengan 4/3. Nah, benda A bergerak ke atas. Jadi benda B ini akan bergerak ke bawah, menarik benda A ke atas dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya, hitung massa benda B dan hitung tegangan pada tali. Nah, kita coba selesaikan ya. Jadi ini sistem kita, benda A ini akan bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per second kuadrat, ditarik oleh benda B yang bergerak ke bawah. Massa benda A adalah 20 kg, koefisien gesek kinetiknya 0,2, ya, baik benda A dengan bidang miringnya maupun benda B dengan bidang miringnya. Tangen theta 3/4, tangen alfa 4/3. Nah, kita lihat komponen-komponen gaya akibat dari berat masing-masing benda. Benda A ini beratnya kan 200 Newton. Nah, komponen dalam arah sumbu X-nya sama dengan 200 dikalikan 3/5 sama dengan 120. Ya. Kemudian dalam arah sumbu Y sama dengan 200 dikalikan 4/5 sama dengan 160. Ya. Nah, kemudian pada benda B, ya, dia punya berat 10 MB, ya, dengan asumsi bahwa percepatan gravitasi itu sama dengan 10, ya, berarti 10 MB. Komponen dalam arah sumbu Y-nya sama dengan 10 MB dikalikan 3/5, jadi 6 MB. Komponen dalam arah sumbu X-nya sama dengan 10 MB dikalikan 4/5, sama dengan 8 MB. Nah, sekarang ya, untuk menghitung berapa massa benda B, ya, kita menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Ya. Nah, sigma F-nya akan sama dengan komponen gaya atau komponen berat dari sumbu B ini yang sejajar dengan sumbu geraknya, ya, 8 MB, dikurangi gaya geseknya. Gaya geseknya sama dengan mu K dikalikan gaya normal. Mu K-nya 0,2. Gaya normalnya ini akan sama dengan komponen dari berat yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti mu K 0,2 dikalikan gaya normalnya 6 MB. Ya, arahnya ke atas, ya, berlawanan dengan arah gerak benda negatif, dikurangi T ditambah T. Dikurangi dengan komponen berat yang sejajar dengan sumbu X di sini, dikurangi 200, ya. Kemudian benda A ini bergerak ke atas, ada gaya gesek ke bawah juga. Gaya geseknya sama dengan 0,2 dikalikan gaya normal, ya. Gaya normalnya ke arah atas di sini, tegak lurus dengan bidang miringnya, sama dengan 120. Sama dengan M, ya. Total massa dari sistem kita, massa benda A ini adalah 20 kg, massa benda B belum kita ketahui berapa besarnya. Jadi sistem kita punya massa 20 ditambah MB dikalikan percepatannya, ya, M dikali A, A-nya 3. Nah, kalau kita selesaikan persamaan kita ini, kita akan mendapatkan nanti MB-nya sama dengan 55,7895 kg. Massa benda B-nya sama dengan 55,7895 kg. Nah, kemudian kita coba menghitung tegangan pada tali. Untuk menghitung tegangan pada tali, kita bisa menghitung dari benda A atau dari benda B. Kita coba dua-duanya, ya. Kalau kita menghitung dari benda B, ya, pada benda B ini dia akan bergerak ke bawah, kan? Berarti sigma F-nya sama dengan 8 MB, ya, gaya yang sejajar dengan arah gerak benda, dikurangi dengan gaya geseknya 0,2 dikali 6 MB, dikurangi T, ya, jadi 8 MB dikurangi gaya gesek dikurangi T, sama dengan MB dikali 3, ya, percepatannya kan 3. MB-nya 55,789. Nah, kita masukkan di sini 55,78950
55,7895, 55,7895. Sobat sipil hitung, nanti kita akan mendapatkan T sama dengan 212 Newton. Ini kalau kita hitung dari benda B. Nah, kita juga bisa menghitung dari benda A. Ya. Nah, kalau kita menghitung dari benda A, maka sigma F sama dengan M dikali A-nya nanti akan sama dengan ada T, ya, tali arahnya ke atas, arah gerak benda positif, dikurangi 120, dikurangi dengan gaya geseknya 0,2 dikali 160, sama dengan massa dari benda 20 dikali percepatannya 3. Kalau sobat sipil hitung ini, nanti kita akan mendapatkan T-nya sama dengan 212 Newton. Hasilnya sama ya dengan hitungan kita sebelumnya. Jadi silakan ya pada saat sobat sipil diminta menghitung tegangan tali di sini, mau dihitung dari B boleh, mau dihitung dari benda A boleh. Hasilnya pasti sama. Sekarang kita lihat contoh 7. Balok A masanya 2 kg, balok B masanya 20 kg, dan balok C dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Koefisien gesek kinetik antara balok B dengan bidang datar di sini sama dengan 0,1. Nah, balok C kita belum tahu masanya. Ini ditanyakan pada soal A di sini. Hitung massa balok C bila percepatan balok B adalah 2 meter per second kuadrat ke kanan. Jadi B ini bergerak ke kanan. Ditarik benda C ke bawah. Ya. Jadi benda C ini ke bawah, menarik B ke kanan, menarik A ke atas. Yang B, hitung tegangan pada masing-masing tali. Ya, tali antara A dengan B dan tali antara B dengan C. Nah, kita coba selesaikan dulu pertanyaan A. Menghitung massa dari balok C. Nah, kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Ya. Nanti persamaan sigma F-nya akan sama dengan beratnya balok C di sini. Berat balok di C akan sama dengan massa balok C dikalikan gravitasi, dikurangi dengan tegangan tali BC, ditambah tegangan tali BC, dikurangi gaya gesek antara balok B dengan bidang datar di sini, ya, mu K dikalikan N, ya. Kemudian dikurangi tegangan tali AB, ditambah tegangan tali AB, dikurangi dengan berat dari balok A, MA dikali G, sama dengan massa dari sistem dikalikan dengan percepatan sistem. Kalau kita masukkan angka-angkanya, nanti kita akan mendapatkan 10 ini percepatan gravitasi dikali MC yang mau kita cari, ya, massa dari balok C. Tegangan tali BC ini hilang, dikurangi mu K-nya 0,1 dikalikan gaya normal dari balok B. Gaya normal balok B akan sama dengan massa dari balok B 20 dikali percepatan gravitasi, 20 dikali 10. Tegangan tali AB-nya hilang, ya, dikurangi massa dari balok A 2 dikali percepatan gravitasi 10. Sama dengan total massa kita akan sama dengan 2 ditambah 20, ya, 22 ditambah massa balok C dikali percepatannya. Nanti kalau kita hitung, kita akan dapatkan massa balok C-nya itu sama dengan 10,5 kg. Ini jawaban dari soal yang A. Massa balok C sama dengan 10,5 kg. Kalau kita lanjutkan dengan pertanyaan B, hitung tegangan pada masing-masing tali. Ya, pada tali yang menghubungkan balok B dengan C dan tali yang menghubungkan balok A dengan B. Nah, untuk menghitungnya, ya, misalkan kalau kita mau menghitung berapa tegangan tali yang menghubungkan balok B dengan C, kita bisa mengambil sistem di balok C di sini. Ya, sigma F sama dengan M kali A-nya pada sistem balok C. Sigma F-nya akan sama dengan berat dari balok C, ya,
MC dikali G dikurangi tegangan talinya, ya, dikurangi TBC sama dengan massa dari balok C dikali A. Kalau kita masukkan angka-angkanya, ya, massa dari balok C 10,5 dikalikan percepatan gravitasi menjadi berat, dikurangi TBC sama dengan massa dari balok C 10,5 dikali 2. Nanti kita akan dapatkan tegangan tali yang menghubungkan balok B dengan C itu sama dengan 84 Newton. Kemudian untuk mencari tegangan tali antara balok A dengan B, kita bisa menggunakan subsistem pada balok A di sini. Sigma F-nya nanti akan sama dengan tegangan tali AB dikurangi dengan berat dari balok A, dikurangi MA dikali G, sama dengan MA dikali A. Ya, kita masukkan angkanya, massa benda A 2 kg dikalikan 10, sama dengan massa benda A dikali 2. Kalau kita hitung, nanti kita akan dapatkan tegangan tali yang menghubungkan balok A dengan B itu sama dengan 24 Newton. Tegangan tali B dengan C 84, tegangan tali A dengan B 24. Nah, kalau sobat sipil mau melakukan pengecekan betulkah hitungan kita di sini, kita bisa melihat pada balok B di sini. Pada balok B, ya, kita punya persamaan nanti ada tegangan tali BC ke kanan, dikurangi tegangan tali AB ke kiri, dikurangi gaya gesek. Itu sigma F-nya. Harus sama dengan M dikali A juga. Nah, kita coba hitung ya. Persamaannya menjadi begini. Tegangan tali antara B dengan C, dikurangi tegangan tali antara B dengan A, dikurangi gaya gesek, ya, sama dengan M dikali A. Tegangan tali BC sama dengan 84, BA sama dengan 24, gaya geseknya mu K 0,1 dikalikan massanya balok B 20 dikali percepatan gravitasi 10 sama dengan 20 dikali 2. Kalau sobat sipil hitung, nanti di ruas kiri akan sama dengan 40, di ruas kanan juga sama dengan 40. Nah, kalau kita mendapatkan hasil seperti ini, berarti hitungan kita ini benar. Kita lanjutkan dengan contoh 8. Ini contoh terakhir pada video kita. Berapakah percepatan dari balok, ya, dua balok ini, yang dihubungkan dengan seutas tali, jika gaya-gaya gesekan dapat diabaikan? Jadi kedua balok ini diletakkan di atas lantai yang licin. Nah, setelah kita hitung percepatan, kita diminta menghitung juga berapa tegangan tali yang menghubungkan kedua balok di sini. Ya, balok yang merah ini, yang 5 kg, ditarik dengan gaya 30 Newton ke kanan. Nah, untuk menghitung percepatan, kita bisa menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya sama dengan 30, dikurangi T ditambah T, ya, sama dengan M dikali A. Sigma F-nya 30, M-nya sama dengan 4 ditambah 5 dikali A. Nanti kita dapatkan percepatan kita adalah 3/3 meter per second kuadrat. Kemudian untuk menghitung berapa tegangan tali yang menghubungkan kedua balok di sini, kita bisa menghitung pertama dari balok yang 5 kg dulu. Kalau kita menghitung dari balok yang 5 kg, kita punya persamaannya seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya akan sama dengan 30 ke kanan, ya, dikurangi dengan tegangan tali. Sama dengan massanya 5 kg dikali percepatannya, 3/3. Kita akan mendapatkan nanti tegangan talinya sama dengan 13/3 Newton. Atau kita juga bisa menghitung dari balok yang 4 kg. Ya. Kalau dari balok yang 4 kg, kita akan mendapatkan nanti sigma F sama dengan MA-nya akan sama dengan tegangan tali kita. Ya. Nah, gayanya hanya ada T saja, ya, karena di sini tidak ada gaya gesek. Sama dengan massanya 4,
dikalikan 3/3 percepatannya. Kalau dihitung nanti akan sama dengan 13/3. Hasilnya sama. Ya. Kalau hasilnya sama berarti hitungan kita benar. Karena talinya kan tali yang sama. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini dengan bahasan dinamika. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.